Sudah, nggak usah nangis, Mbak. Memang ya gitu, Mbak. Apa ya? Kalau dibilang ini mau berusaha seperti apa, Mbak Ani tidak akan bisa kembali ke dunia. Mbak Ani itu bisa terbebas atau terlepas dari siksa kubur itu atas doa orang tua, sama keluarga Mbak Ani. Tetapi saya ingin menebus dosa-dosa saya yang sangat banyak dan sering saya lakukan semasa hidup saya. Ya Mbak Ani perbanyak ibadah, perbanyak berdoa sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan memangnya keluarga Mbak Ami itu tidak ada yang mendoakan Mbak Ami? Ada, seringkali mereka mendoakan saya. Ya itu alhamdulillah, Mbak. Akan tetapi saya masih sering disiksa di alam kubur. Ya memang seperti itu, Mbak. Makanya Mbak Ani itu perbanyak berdoa, minta sama Allah semoga amal kebaikannya Mbak Ami bisa menolong, atau doa dari keluarga orang tua Mbak Ami, mungkin anaknya sudah menikah, Mbak. Sudah. Ya, semoga doa keluarganya Mbak Ani bisa menolong Mbak Ani dari siksa kubur yang Mbak Ani rasakan ini. Amin. Terima kasih banyak. Ini sekarang Mbak Ani silahkan kembali ke dunia, ke alamnya. Nanti saya dan teman saya ini yang kamu rasukin raganya akan mendoakan Mbak Ani supaya Mbak Ani itu sedikit mengurangi siksa kubur yang Mbak Ani rasakan, Mbak Ani alami. Terima kasih. Sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Baik Mbak Ani. Astaga. Gak apa-apa Mas Parja. Jadi ini buat itu contoh ya Mas Parja dan teman-teman semua. Apa, Mbak? Umur gak ada yang tahu ya Mas ya. Umur gak ada yang tahu. Kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, kuat beribadah. Segeralah bertobat bila mana kita melakukan maksiat, entah kita melakukan berzina, atau kita bohong, atau kita tidak jujur, tidak maaf ya, korupsi atau apapun itu yang nyeleweng dari agama. Segera bertobat Mas, supaya nggak seperti Mbak Ani ini Mas. Tadi kenapa Mbak Ani itu tadi? Mbak Ani ini Mas, namanya kan Mbak Ani tadi. Dia bercerita kalau dia itu pengen kembali ke dunia Mas. Dia nggak mau meninggal, dia nggak mau disiksa, dikubur, karena semasa hidupnya dia berzina Mas. Makanya dia nggak mau disiksa, dia pengennya balik ke dunia. Ya tak bilangin Mas, nggak bisa, mau berusaha kayak gimana juga nggak akan bisa gitu. Dan kita minta solusi gimana caranya biar bisa itu ya. Terus setelah itu Tak kirain kan nggak dapat doa, nggak dapat kiriman doa dari keluarga gitu Mas. Ternyata ya mendapatkan kiriman doa dari udah nih Mas, mendapat kiriman doa dari keluarga, jadi bisa meringankan sedikit dari sisaan kubur Mbak Ani itu toh Mas. Terus tak suruh berdoa minta sama Allah semoga amal ibadahnya bisa menolong Mbak Ani dari siksa kubur. Tapi mau dia kembali ke alam kuburnya tadi? Mau Mas, tapi ya kita harus doain Mas Mas, harus doain Mbak Ani, soalnya tadi aku ngomong supaya ya semoga aja bisa meringankan sedikit sisaan dari Mbak Ani. Ya udah, kita doakan dulu yuk. Mbak Ani namanya. Untuk almarhumah Mbak Ani, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijemparkan kuburnya, dijauhkan dari siksa api neraka, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin.
Ini kayaknya Oh, gerimis Mas. ya. Duh, aku lapar nih, Mas. Yuk, Wis kita cari apa makan ini dulu. Mas? Ya teman-teman, nah, kita pantau dari kejauhan nih, tiba-tiba ada sosok yang ada di sini. Ngapain ini? Kayak bawa motornya siapa ini? Rambutnya panjang. Lah. Astagfirullahaladzim, Mas. Pendek banget. Mukanya kayak gitu. Astagfirullah. Coba tak ajak komunikasi ya, Mas. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, Mbak Indah mau mengajak komunikasi sama sosok itu. Kalau enggak ini aja Mbak, tak masukin ke ragane sampean biar kita lebih jelas lagi dia mau mengungkapkan apa. Soalnya dia itu ada di tengah jalan ini. Jadi tak masukin ragam Mbak Indah ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Saya kurang fokus. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Anda mau kemana? Tempatmu di sini. Maaf kalau boleh tahu nama Anda siapa? Mbak Bila. Maaf ya sebelumnya, tadi kan saya lihat sampean ada di sini dan tadi juga sampean bawa motor. Memangnya sampean nampakin diri seperti ini tadi. Ada tujuan apa dan ada keinginan apa? Supaya kalian para manusia tahu saya ada di sini. Yo gini Mbak, bukannya apa-apa ya kalau sampean nampakin diri seperti itu tadi, malah sampean itu nakut-nakuti orang yang lewat jalan ini. Tetapi kalian tidak takut kepada saya. Tidak, ya memang saya sudah terbiasa menemui atau menemukan sosok-sosok seperti sampean ini. Maka dari itu ya kita tidak takut sih. Sebenarnya saya ingin memberikan sesuatu supaya kalian, apalagi kamu, sharingkan kamu keluar naik motor pergi jauh dari rumah kan. Iya. Lebih baik jikalau kamu ingin berpergian, kamu berdoa dulu, terus berkenan hati-hati. Jangan seperti saya. Iya. Memangnya sampean, maaf, sampean kenapa kok jangan seperti sampean? Saya Kenapa kok menangis? Astagfirullahaladzim. Saya pulang kerja dengan pacar saya. Nggih. Ya, terima kasih atas niat baik sampean memberitahu kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan maaf Mbak, ini kan gerimis kan dan saya mau cari makan sama ragi yang sampean masukin.
Nah, lebih baik nanti sampean saya pindahin biar sampean tidak nampakin diri di sini lagi, nggih. Nanti akan saya bantu doa supaya sampean tenang di alam sana, nggih. Ya sudah, saya bantu keluar dari jaga teman saya, nanti kita bantu. Allah Akbar. Udah. Oh. Oke, Mbak. Ayo nanti kan gerimis ini, Mbak. Lagian ini baterainya juga mau habis. Nanti tak ceritain dan nanti kita kirim doa kepada Mbak Bella yang tadi, sosok ini tadi. Ya teman-teman, ini kan baterai mau habis, saya matikan dulu. Saya mau doakan Mbak Bella biar dia tenang di alam sana.